Assalamualaikum teman semuanya, kembali bersama saya. Hari ini aku akan mengajak teman-teman jalan-jalan. Jalan kemana ya? Jalan ke rumah sakit. Ini udah aku lakukan bertahun-tahun ya. Selama 11 tahunan ya. Sejak dari 2009. Siapa sih yang ke rumah sakit? Ya kalau teman-teman mengikuti YouTube saya dari tahun 2016 pasti tahu siapa yang sakit ya. Yang sakit Cassandra dari bayi gitu. Jadi ini sekarang udah sembuh, cuman kita follow up. Untuk sembuh ini membutuhkan waktu yang panjang sekali. Nggak cuman sebulan kelar, enggak, ini bertahun-tahun. Jadi aku akan menceritakan gimana perjalanannya, tapi ikutin aku ke rumah sakit dulu. Ini rumah sakitnya jauh dari Satin, sekitar 1 jam lebih perjalanan kalau satu jalan ya. Jadi kalau pulang pergi, kalau lambat bisa 3 jam, bisa 2 jam, bisa 2 jam setengah. Kenapa jauh sekali sih? Kenapa jauh? Kenapa nggak ambil yang deket gitu? Sebenarnya yang deket ada, cuman setelah waktu ini anak dioperasi kan dokter menganjurkan untuk treatment. Nah kita pikir treatmentnya itu cuman sebulan 2 bulan kelar gitu ya, nggak taunya bertahun-tahun gitu. Nah sebenarnya di rumah sakit di dekatku sini ada dulu, tapi dokter menganjurkan untuk ke rumah sakit yang bagus gitu. Sebenarnya rumah sakit semua bagus di sini, cuman ada yang top, yang paling bagus gitu ya. Kalau treatment kita di rumah sakit umum atau rumah sakit pemerintah, waktu operasinya itu juga kita nggak tahu ya. Waktu masih bayi itu kita operasinya di rumah sakit swasta gitu, private di Kaluntong. Jadi saat itu setelah operasi anakku ditransfer ke rumah sakit umum untuk menjalani treatmentnya itu sampai lama sekali. Nanti aku ceritakan, kita jalan aja dulu yuk. Aku tunjukin rumah sakitnya di Queen Mary ya. Kalau yang anakku lahir di Prince of Wales sebenarnya ada treatment untuk orang kanker di situ, tapi Queen Mary lebih bagus. Oke, kita jalan aja dulu ke Queen Mary, tapi banyak larangan di situ ya, nggak boleh ada kamera. Jadi ikutin aja sebentar, nanti habis rumah sakit aku akan cerita gimana perjalanannya. Jadi hari ini perlu pemeriksaan ya, pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi untuk teman-teman yang sakit, semoga cepat sembuh ya, tetap semangat. Oke, kita di sentral ya. Kan guys, jadi aku sekarang mau naik minibus. Disinilah Cassandra mendapatkan treatment ya. Dulu aku kesini waktu dia masih bayi. Sekarang lihat nih, udah besar dan tetap semangat ya. Aja treatmentnya lama banget. Kayak aku mau ke Blok L, mau register ya. Oh wait a minute guys, I need to get the letter, not to the emergency. Where is Blok L? Is it that one, main block? Okay, let's go that way. Di sini nggak boleh ada kamera ya. Oke, ini udah dapat brosurnya tuh. Sekarang mau ke Blok K.
Di sini aku lama banget nginep di sini ya dulu, sampai hafal. Pernah ke emergency juga. Lagi nunggu ini. Di sini ada banyak tulisan nggak boleh, apa itu namanya, nggak boleh ngerekod ya. Let me see your finger. It feels like it's fine. Man, I wish I could play some Kirby. Is that kg or pound? Kg? 35. Where are we going now, guys? No, it's X-ray. Just X-ray ya. Harus X-ray. Tadi udah ultrasound, sekarang X-ray. How is your hand? At least it wasn't my right hand. Is it okay? How many bottle of blood? 3. 3? Yes. But not full. Okay. It's just Only halfway. 3 bottle, halfway, not full. Because he doesn't want to. He doesn't want to take too much blood from me. Okay. Now we need to pay the bill. Sekarang waktunya bayar di Blok S. Which one? Nice. It's in there. Look outside. The view. What's that? Nothing. The view. Oh, what is that? I don't know. Cannot read it. Udah kelar, aku akan bayar bill rumah sakit ya. Nggak tahu berapa. Murah. Termasuk murah lah. Soalnya tadi ada X-ray, blood taking, ultrasound dada, terus tes urine. Dan kembali lagi ke sini tahun depan ya. I just remember nothing. Nothing. Di lorong rumah sakit ya, menuju Blok S. I don't understand. Sekarang aku tunjukin berapa bilnya. Bilnya kalau di rumah sakit umum murah ya teman-teman. Kalau di rumah sakit swasta itu mahalnya minta ampun. Tapi asuransi mengganti. Tapi saya pakai asuransi, yaitu yang saya bayar dulu nanti baru ngeklaim gitu. Jadi semua biaya Cassandra waktu operasi itu diganti 90% ya sama asuransinya. Jadi untuk operasinya aja itu 250-an ribu dolar Hongkong ya waktu operasinya aja itu di rumah sakit swasta. Nah, perbedaannya di rumah sakit umum ini untuk treatment yaitu kita bayarnya cuman registernya saja dan bayar, ini bilnya aku tunjukin. Nah, bil rumah sakitnya seperti ini ya. Tuh kalau di Kanada kan gratis total ya. Kalau di sini biarpun gratis masih ada bayar ini. Admissionnya bayar, terus bayar ruangannya 120, admissionnya 75 dolar. Jadi total 195 itu termasuk gratis. Karena di sini disubsidi itu. Kalau orang luar nggak punya KTP Hong Kong, ini bayarannya 4.984 itu sehari di rumah sakit ya. Jadi kalau Hong Kong permanen ya, Hong Kong penduduk Hong Kong gitu, kalau punya KTP bayarnya cuma 195 gitu. Nah, kalau di Kanada rumah sakitnya gratis, tapi waktu itu suamiku bayar 30 juta lebih karena dia nggak tinggal di Kanada kan. Jadinya perbedaannya Hong Kong Kanada di situ. Kalau Kanada total free ya nih. Is it Canada real free, right? Not yeah. Kanada free, kalau di Hong Kong free tapi masih bayar dan dapat bill. Hong Kong's highly subsidized. Ya, It is- tuh. The $100 is called a user fee. Ya, ini dia. Tuh kan? Ini pemerintah yang bayar ini. Jadi disubsidi itu. Ada tulisannya. Nah, tempat tidurnya bayarnya tahun 2018
9 itu cuma $50, sekarang udah lebih ya, geser juga udah lebih, dulu masih murah gitu. Nah kalau obat yang dibawa pulang itu kita nebusnya juga nggak mahal-mahal amat, cuman berapa puluh dolar gitu aja. Jadi di sini walau rumah sakit umum itu gratis, tapi ya nggak gratis, tapi bayarnya nggak banyak-banyak amat gitu ya, cuman buat administrasi ya. Dan itu sudah disubsidi negara, jadi setelah kita bayar gitu ada bil-bilnya gitu yang aku terangkan tadi. Dan asuransi juga mengganti sedikit, ngasih tergantung plannya ya, asuransinya gimana. Walau di rumah sakit umum asuransi juga bayar kita gitu. Jadi obat-obatan yang dipakai yang dikasih selama di rumah sakit itu kita nggak bayar. Terus jika ada cek kayak CT scan, X-ray, MRI, itu kan MRI itu yang buat magnet mengecek itu loh, masuk ke mesin, kita tidur dikasih obat, terus tidur dicek kanker segala kecil itu nampak itu juga gratis semuanya. Pokoknya semuanya check up, tes segala macem itu udah kita nggak bayarnya ya cuma tempat tidur aja, dan juga dikasih makan pagi, siang, dan malam. Tapi yang dikasih ya pasiennya aja, akunya yang jaga nggak dikasih, jadinya aku ya waktu itu beli sendiri gitu. Sayang ya aku nggak punya video waktu dia menjalani treatment ya. Ini treatmentnya itu lama sekali ya. Jadi setelah selesai waktu itu ya, setelah operasi aku tinggal di rumah sakit berbulan-bulan ya. Terus setelah kemo paling ya sebulan beberapa hari tinggal di rumah sakit gitu. Terus kalau pulang paling cuma di rumah 2 hari, ke rumah sakit lagi gitu. Itu berbulan-bulan terus gitu. Nah setelah kelar kemo, dia diradiasi selama 7 minggu kalau nggak salah ya, tiap hari. Jadi aku tiap hari itu ke rumah sakit, pagi berangkat, sore pulang gitu. Jadi tiap hari itu saya perjalanan ke sana membawa bayi itu ya, dia kan masih bayi, jadinya aku gendong gitu. Jadi dia itu besarnya bisa jalan kaki itu cuman di itu yang di rumah sakit kita. Habis semuanya treatment kelar, masih follow up MRI yang masuk mesin itu akan mahal juga ya kalau di rumah sakit swasta. Kalau di situ gratis. Itu dulu tiap 2 bulan sekali, terus 6 bulan sekali, habis 6 bulan sekali, tiap setahun sekali. Nah ini udah habis itu tiap tahun MRI ya yang dia diobat gitu. Terus follow up lainnya ya kayaknya tiap seminggu sekali datang, terus sebulan sekali datang, terus 6 bulan sekali datang. Sekarang tiap tahun dicek, kayak yang itu tadi dia itu dicek X-ray, apalagi sekarang mau tumbuh besar ya, udah apa, remaja. Jadi seluruh badannya itu selalu diperiksa gitu, kayak hormonnya segala semua diperiksa gitu. Jadi prosesnya itu nggak gampang ya teman-teman. Kalau nggak sabar ya gimana ya, kuncinya itu ya sabar, nerimo gitu. Jadi nggak bisa mana aku sendiri ya. Jadi aku keluar masuk rumah sakit itu sendiri sama dia gitu. Jadi gendong gitu. Jadi yang melatih kesabaran kita gitu. Nah gitu. Jadi untuk treatment yang menderita sakit kanker ini nggak cepat teman-teman. Siapa yang sakit ya semoga cepat sembuh dan semangat ya, karena untuk sembuh itu mahal dan harus perlu kesabaran yang panjang gitu. Ini bukan instan untuk sehat, makanya yang sehat itu jaga kesehatan, karena untuk sehat ini jangkanya perlu lama sekali. Dan sekarang ini dokter mengecek dampak-dampaknya pengobatan gitu kan. Pengobatannya waktu menjalani pengobatan kan nggak tahu yang itu yang mana ya, jadinya yang hormon bagus sama itu kan semuanya dihancurin ya gitu. Jadi ini yang sebagian hormon dia hilang gitu. Tapi aku nggak bisa cerita panjang di sini ya, karena udah sering gue bahas juga dan aku juga nggak enak membahasnya, tapi sebagian aku juga udah lupa gitu. Soalnya aku waktu
nemani ini anak sakit, aku tuh nggak banyak di sosial media ya. Aku fokus sama kesehatannya dia dan fokus kesehatanku sendiri, karena aku sendiri di situ tidur di kursi. Kalau tidur harus jam 11 malam baru boleh itu pakai selimut ya. Jadi kerjaanku tuh cuma duduk aja gitu sama dia. Oke, gitu aja ceritaku tentang merawat anak yang sakit gitu. Semoga teman-teman sehat selalu gitu ya. Yang sakit cepat sehat, dan yang sehat jaga kesehatan. Gitu aja, dan terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Itu aja sekilas cerita dari saya ya. Terima kasih. Wassalam.